Kalau kalian pengen beli laptop baru, pasti persoalan yang paling kalian pikirkan adalah soal prosesor. Mana sih prosesor yang terbaik dan tepat untuk kebutuhan kita? Di sini saya akan jabarkan secara sederhana bagaimana cara memilih prosesor yang tepat untuk kebutuhan kalian versi Intel. Biasanya kita mengenal 4 jenis prosesor, yaitu Intel Core i3, Intel Core i5, Intel Core i7, dan Intel Core i9. Terus mana yang paling kencang? Untuk saat ini Intel Core i9 yang paling kencang. Jadi kastanya itu kayak Intel Core i3 dulu paling rendah, Intel Core i5, Intel Core i7, baru Intel Core i9. Selain dari 4 prosesor yang tadi, ada juga 4 prosesor yang perlu kalian ketahui, yaitu Intel Atom, Intel Celeron, Intel Pentium, dan juga Intel Xeon. Perlu dicatat ya, kalau misalkan Intel Atom, Intel Celeron, dan juga Intel Pentium ini adalah Intel yang di bawah kelas dari Intel Core i3. Sedangkan kalau Intel Xeon itu adalah jenis prosesor yang berbeda. Saya akan kasih detailnya di akhir video. Intel Atom. Secara sederhana, Intel Atom ini adalah prosesor yang cukup rendah di bawah Intel Core i3 gitu ya, dan paling sering digunakan pada laptop yang high efficiency battery atau baterai dengan daya tahan yang cukup baik. Jadi Intel lebih mengedepankan efisiensi daya baterai daripada pemrosesan data gitu guys. Tapi jelas kalau jenis prosesor ini adalah prosesor yang bisa dibilang nggak bisa dipakai untuk main yang cukup tinggi ataupun cukup berat. Hanya bisa kegiatan yang ringan-ringan aja, kayak misalkan mengetik dan juga nonton film. Biasanya jenisnya tuh berupa netbook ya, bukan notebook, tapi netbook yang ukurannya kurang lebih 11 inci. Terus kemudian juga ditanamkan pada beberapa smartphone. Emang ada beberapa HP atau brand-brand HP yang menggunakan Intel Atom. Jadi kalau kalian pingin laptop yang daya tahan baterai cukup oke, tapi nggak perlu yang pekerjaan yang berat-berat, kalian pilih Intel Atom sebagai solusinya. Kisaran harganya kurang lebih dari 1 juta sampai dengan 1,5 juta aja. Intel Celeron. Intel Celeron ini merupakan jenis prosesor untuk laptop atau komputer yang bisa dibilang masih tingkat pemula lah gitu guys. Jadi prosesor ini digunakan untuk kegiatan ringan seperti kayak browsing yang ringan, nonton film, ataupun cuma sekedar mengetik juga bisa. Biasanya prosesor ini punya keunggulan dari segi harganya yang lebih murah dari yang lainnya. Jadi kalau kalian butuh laptop yang murah dan kemudian nggak butuh kegiatan yang cukup berat, hanya sekedar ngetik dan juga nonton film ataupun browsing ringan, kalian bisa pilih prosesor yang Intel Celeron. Kisaran harganya ada pada 3 sampai dengan 5 juta rupiah. Intel Pentium. Next, sekarang kita ke Intel Pentium. Intel Pentium ini bisa dibilang lebih kencang daripada Intel Celeron ataupun Intel Atom. Tapi ya pastinya masih dalam standar kategorinya low end lah ya. Yang artinya nggak lebih kencang dari Intel Core i3. Masih sama dengan Intel Atom dan juga Intel Celeron, Intel Pentium ini juga biasanya digunakan untuk kegiatan yang ringan ya. Ya, untuk mengetik, nonton film, ataupun browsing yang ringan. Kisaran harganya ada di sekitar harga 5 sampai dengan 6 juta rupiah. Wow. Intel Core i3. Prosesor ini bisa dibilang kategori entry level atau hampir medium lah, pemula naik sedikit lah, kurang lebih kayak begitu. Karena prosesor ini bisa digunakan untuk main game dan juga editing, tapi masih yang skala ringan, yang tipenya masih nggak terlalu berat ya, yang ringan-ringan aja. Main game kayak GTA San Andreas atau Valorant dengan grafik yang rendah, atau aplikasi editing seperti kayak Corel Video Studio, Cyberlink Power Director ya, atau mungkin Filmora. Jadi ya yang ringan-ringan aja supaya bisa berjalan dengan lancar. Bisa sih dipakai untuk After Effects ataupun Premiere Pro, tapi ya pastinya nge-lag ya, nggak selancar dan semulus yang lainnya. Dan tipe prosesor ini ada di kisaran harga 6 sampai dengan 9 juta rupiah. Intel Core i5. Nah, prosesor ini kategorinya middle high, dan jenis prosesor ini bisa di overclocking atau performanya ditingkatkan lagi supaya bisa lebih maksimal lagi kinerja prosesornya. Dan prosesor ini sangat cocok buat kamu yang suka multitasking, karena prosesor ini mampu menjalankan tugas-tugas yang lumayan berat secara bersamaan. Kalau pakai main games bisa, editing juga bisa.
Ya bisa dibilang sangat cukup lah untuk kebutuhan multimedia kalian ya. Dan kisaran harganya ada di harga 7 sampai dengan 15 juta rupiah saja. Intel Core i7. Nah, kalau prosesor ini adalah prosesor yang cukup mumpuni untuk melahap semua game-game dan juga aplikasi-aplikasi editing yang berat guys. Karena performanya tinggi, kemudian bisa overclock, kinerjanya stabil dan juga optimal. Tapi ya memang harganya cukup mahal guys. Kisaran harganya ada di sekitar 10 sampai dengan 20 juta rupiah. Tapi kalau kebutuhan kalian sama atau sesuai dengan Intel Core i7 ini adalah sebuah pilihan tepat buat kalian. Pokoknya prosesor ini prosesor yang cukup oke lah untuk menjalankan semua aplikasi-aplikasi berat dan juga game-game berat. Intel Core i9. Kalau prosesor ini mah ini sebuah prosesor yang memang digunakan untuk yang profesional. Bayangkan Intel Core i7 aja udah tangguh. Ini lebih tangguh lagi daripada Intel Core i7, yaitu Intel Core i9. Game berat bisa, aplikasi editing yang berat bisa banget, untuk rendering yang berat, kemudian juga ngedesain 3 dimensi atau 3D animation sudah menjadi keahlian bagi prosesor ini guys. Karena prosesor ini punya yang namanya fitur turbo boost ya, kencang tapi nggak bikin baterai cepat habis. Bisa multitasking, main game sambil streaming pun bisa, ataupun sambil ngedit pun juga bisa guys. Sudah seprofesional itulah pokoknya, sudah sepro itu. Untuk harganya jelas ya, lebih mahal dari semua prosesor Intel yang ada, yaitu di kisaran harga 15 sampai dengan 60 juta rupiah. Tapi dengan prosesor yang setangguh ini pastinya akan terasa worth it bagi kalian yang membutuhkannya. Intel Xeon. Dan yang saya pengen bahas di bagian terakhir ini adalah Intel Xeon. Karena prosesor ini tidak bisa dibandingkan dengan jenis yang lainnya. Karena memang tujuannya adalah prosesor ini digunakan untuk komputer server. Meskipun kecepatannya hampir setara dengan Intel Pentium, Intel Core i3 gitu ya, tapi prosesor ini punya daya tahan yang sangat luar biasa dibandingkan dengan prosesor yang lain. Kalian tahu server kan? Server yang harusnya berjalan 24/7 ya, dalam artian tidak boleh mati, terus berjalan sepanjang hari. Dan prosesor ini mampu bekerja berat dalam jangka waktu yang cukup lama. Dan yang menariknya adalah prosesor ini punya yang namanya anti crash. Dalam artian dia punya sistem yang menghindari segala kemungkinan untuk crash gitu ya, sehingga nggak mudah crash ketika sedang dipakai atau sedang digunakan. Bayangkan kalau misalkan server Google atau mungkin server YouTube down dalam beberapa waktu rentang jam aja, itu rugiannya bisa hampir miliaran loh guys. Jadi Intel mendesain prosesor ini emang khusus untuk dibuat untuk server yang nyalanya 24 jam penuh, tidak pernah mati, dan sangat tahan, sangat kuat banget pokoknya. Berjalan stabil dan juga kuat. Inilah Intel Xeon ya. Dan harganya pun juga bervariatif gitu ya. Ada yang dari 2 jutaan sampai dengan 16 jutaan. Itu tergantung kepada perakitnya atau orang yang membuatnya. Nah, bagaimana? Apakah kalian dapat bayangan atau belum? Pastikan untuk memilih laptop dengan prosesor yang sesuai dengan kebutuhan kalian. Karena kalau misalkan sampai kalian tidak sesuai, atau mungkin bisa dibilang butuhnya seharusnya yang lebih canggih lagi, Intel Core i5, Intel Core i7, tapi kalian malah beli Intel Core i3, ya pasti akan rugi sendiri. Jadi kalian bisa pikirkan baik-baik, dan semoga bisa membantu kalian dalam mencari prosesor yang tepat. See you on the next video. Bye bye.